Hai, selamat pagi, selamat berjumpa lagi untuk kita semua. Saya atas nama Belunita Niba, mahasiswa Prodi Keperawatan tingkat 1 Universitas Katolik Indonesia Santo Paulus Ruteng, ingin berbagi tentang komunikasi dalam keperawatan. Tugas ini adalah tugas mata kuliah komunikasi dalam keperawatan dengan dosen pengampu yang terhormat Bapak Yohanes Cakri MKes. Tetap bersama saya, selamat menyaksikan. Yang pertama, latar belakang dari komunikasi. Komunikasi adalah bagian yang penting dalam kehidupan dan menyatu dengan kehidupan kita. Setiap saat manusia selalu berkomunikasi dan berinteraksi dengan manusia lain. Komunikasi dalam aktivitas keperawatan adalah hal yang paling mendasar dan menjadi alat kerja utama bagi setiap perawat untuk memberi pelayanan atau asuhan keperawatan. Karena perawat secara terus-menerus selama 24 jam bersama pasien. Dan setiap aktivitasnya, perawat menggunakan komunikasi. Pengetahuan tentang komunikasi dan terapeutik sangat penting terkait dengan tugas-tugas keperawatan. Yang kedua, pengertian komunikasi. Istilah komunikasi berasal dari bahasa Latin. Communicare atau communication dan communitus yang berarti suatu alat yang berhubungan dengan sistem penyampaian dan penerimaan berita seperti telepon, telegraf, radio, dan sebagainya. Beberapa pengertian komunikasi disampaikan oleh beberapa ahli berikut. Yang pertama, CP 1997 mendefinisikan komunikasi adalah tukar-menukar pikiran, ide, atau informasi. Yang kedua, Jurgen Runz 1972 menjelaskan bahwa komunikasi adalah keseluruhan bentuk perilaku seorang secara sadar ataupun tidak sadar yang dapat mempengaruhi orang lain. Yang ketiga, Evans M. Rogers mendefinisikan komunikasi sebagai proses yang di dalamnya terdapat suatu gagasan yang dikirimkan dari sumber kepada penerima dan dengan tujuan untuk merubah perilakunya. Yang berikut, Theodore Herbert yang menyatakan komunikasi merupakan proses di dalamnya yang menunjukkan arti pengetahuan dipindahkan arti seseorang kepada orang lain. Yang berikut, Wilbur Selm memiliki pengertian yang sedikit lebih detail. Menurutnya, komunikasi merupakan tindakan melaksanakan kontak antara pengirim dan penerima. Yang berikut, tujuan komunikasi. Yang pertama, menyampaikan ide, informasi, atau berita. Tujuan utama dalam melakukan komunikasi dengan orang lain adalah sampainya atau dapat dipahami apa yang ada dalam pikiran kita atau ide atau pikiran kita pada lawan bicara. Yang berikut, mempengaruhi orang lain. Komunikasi yang disampaikan kepada orang lain secara kita sadari ataupun tidak kita sadari akan mempengaruhi orang lain. Yang berikut, mengubah perilaku orang lain. Komunikasi bertujuan mengubah perilaku. Maksudnya kita berbicara dengan seseorang yang berperilaku berbeda dengan norma yang ada dan kita menginginkan. Yang berikut, memberikan pendidikan. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak komunikasi terjadi dengan tujuan memberikan pendidikan. Misalnya komunikasi orang tua dengan anaknya. Yang berikut, ide. Komunikasi antara dua orang atau lebih akan efektif jika di antara komunikasi dan komunikan saling memahami ide masing-masing. Yang berikut, elemen komunikasi. De Vito 1997 menjelaskan bahwa komunikasi adalah suatu proses yang terdiri atas komponen-komponen atau elemen-elemen saling terkait. Yang pertama, komunikator atau sender. Komunikator adalah orang atau kelompok yang menyampaikan pesan atau ide atau informasi kepada orang-orang atau pihak lain sebagai lawan bicara. Yang berikut, informasi atau pesan atau berita. Pesan adalah saluran yang disampaikan oleh komunikator, disadari atau tidak disadari secara langsung atau tidak langsung. Yang berikut, komunikan atau receiver. Komunikan adalah orang atau kelompok orang yang menerima pesan yang disampaikan oleh komunikator. Komunikan yang efektif adalah komunikasi. Yang berikut, umpan balik. Informasi yang dipikir ke sumbernya, umpan balik bisa berasal dari diri sendiri ataupun orang lain. Atmosfer atau konteks. Atmosfer adalah lingkungan ketika komunikasi terjadi atas 3 dimensi, yaitu dimensi fisik, dimensi sosial,
dan dimensi temporal. Yang berikut bentuk atau jenis komunikasi. Citi 1997 menjelaskan bahwa secara umum ada dua bentuk komunikasi, yaitu komunikasi verbal. Komunikasi verbal adalah pertukaran informasi, mengubah kata-kata yang diucapkan secara oral dan kata-kata yang dituliskan. Yang berikut komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal adalah pertukaran informasi tanpa menggunakan kata-kata. Yang berikut faktor-faktor yang mempengaruhi komunikasi. Yang pertama, komunikator. Komunikator adalah seseorang yang mengirimkan pesan. Yang kedua, pesan atau informasi. Pesan yang bersifat informatif dan persuasif akan mudah diterima dan dipahami. Yang berikut, komunikan adalah orang yang menerima pesan dari komunikator. Yang berikut, umpan balik. Komunikasi efektif jika komunikan memberi umpan balik yang sesuai dengan pesan yang disampaikan. Yang berikut, atmosfer. Untuk mencapai komunikasi yang efektif diperlukan lingkungan kondusif dan nyaman. Unsur komunikasi. Pihak yang mewakili komunikasi atau sumber komunikator. Yang kedua, pesan yang dikomunikasikan atau message connects information. Yang berikut, media atau saluran yang digunakan untuk komunikasi. Yang pertama, media lisan dapat dilakukan dengan menyampaikan sendiri pesan secara lisan. Yang kedua, media tertulis. Pesan disampaikan secara tertulis melalui surat, memo, handout, gambar, dan lain sebagainya. Yang berikut, media elektronik sampai melalui faksimil, email, radio, televisi. Kesimpulan, komunikasi adalah suatu proses, bukan suatu yang bersifat statis. Komunikasi memerlukan tempat dinamis, menghasilkan perubahan dalam usaha mencapai hasil, melibatkan interaksi bersama, serta melibatkan suatu kelompok. Pengiriman pesan melakukan e-kode, yaitu mengformulasikan pesan yang akan disampaikannya dalam bentuk kode yang sedapat mungkin dapat ditafsirkan oleh penerima. Yang berikut, saran. Setelah mendengar presentasi ini, saya harapkan kita sebagai calon tenaga kesehatan dapat memahami betul cara berkomunikasi yang baik, terutama terhadap pasien, keluarga pasien, teman sejawat, atau orang lain. Mengetahui hambatannya dapat mempengaruhi komunikasi. Sekian dan terima kasih.